Halo semuanya, welcome back to my channel. It's all about religions. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kamu yang baru datang di channel ini adalah channel perbandingan agama untuk menambah wawasan kamu tentang agama-agama di dunia. So, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Konten kali ini adalah episode Jangan Ketukar. Oke, pada episode Jangan Ketukar kali ini, kita akan membahas tentang dua aliran yang mungkin ngetrend dalam satu dekade terakhir ini. Apalagi setelah salah satu komika di Indonesia yang bernama Coki Pardede mendeklarasikan dirinya sebagai agnostik. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa sih perbedaan antara ateis dengan agnostik. Sama atau enggak sih? Oke, tanpa berlama-lama, let's talk about it. Oke, pertama kita mulai dari definisi ateis. Ateis terdiri dari ateis. Teis sendiri berarti orang yang percaya Tuhan dan orang yang beragama. Nah, ateis adalah kebalikannya. Mereka tidak percaya Tuhan dan tidak mempercayai agama. Sama seperti kalau kita bilang simetris. Simetris maksudnya simetris. Kalau nggak simetris, kita bilangnya asimetris. Pada dasarnya, keyakinan ateis ini mereka tidak mempercayai hal-hal yang bersifat metafisik. Nah, seperti kita tahu bahwasannya dalam agama itu banyak sekali hal-hal yang bersifat metafisik seperti Tuhan, surga, neraka, akhirat, hari kiamat yang mana tidak bisa dicari kebenarannya melalui nalar manusia sekarang. Nah, karena aliran ateis ini tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat metafisik, maka dengan sendirinya mereka tidak percaya juga dengan agama dan Tuhan. Ada dua keyakinan dalam ateis ini. Yang pertama adalah ateis yang betul-betul tegas mengatakan bahwasannya tidak mungkin ada Tuhan. Ada lagi golongan yang hanya mengatakan bahwasannya tidak penting membahas Tuhan ada atau tidak. Karena mereka beranggapan bahwasannya Tuhan dan agama itu tidak penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Asalkan mereka bisa mencari makan, bisa mendapatkan profesi, bisa menjalani hidup dengan baik, sudah cukup, dan mati merupakan akhir dari kehidupan. Ini dua warna dari ateis. Selanjutnya, definisi dari agnostik. Oke, untuk memudahkan kamu semua bagaimana sih sebetulnya agnostik itu, saya akan memberikan sedikit analogi. Anggaplah di sini ateis, yaitu orang-orang yang tidak percaya agama, tidak percaya kepada Tuhan, dan di sini adalah teis. Teis ini orang-orang yang mempercayai agama dan Tuhan. Agnostik ini berada di tengah. Bahkan tidak tepat di tengah. Mereka lebih cenderung kepada ateis. Agnostik berasal dari bahasa Yunani, yaitu agnostos, artinya unknowable atau tidak diketahui. Berbeda dengan ateis. Ateis mereka dengan pasti mengatakan bahwasannya Tuhan itu tidak ada. Orang agnostik lebih kepada membuka pertanyaan itu dan membiarkannya dengan menjawab tidak tahu. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Maybe there is, maybe there is not. Dalam agnostik ada dua keyakinan juga. Yang pertama adalah agnostik sekuler. Yang kedua adalah agnostik religius. Nah, apabila ditanya kepada orang agnostik, Tuhan itu ada apa enggak sih? Mereka yang menjawab, maybe there is not, mungkin tidak ada, itu mereka lebih cenderung kepada ateis. Dan orang-orang yang mengatakan bahwasannya, maybe there is, mungkin ada Tuhan, itulah yang dinamakan agnostik religius. Tetapi sekali lagi, golongan-golongan ini tidak percaya dengan agama-agama. Jadi walaupun dikatakan ada agnostik religius, akan tetapi agnostik religius tidak mengikuti agama manapun. Islam, Kristen, Yahudi, mereka tidak mengikutinya. Mereka yakin bahwasanya Tuhan itu ada, tetapi Tuhan tidak menyuruh seperti apa yang dipraktikkan oleh pemeluk-pemeluk agama yang lain ini. Itu saja sebetulnya perbedaan antara ateis dan agnostik. Sebetulnya mereka tuh ke arah yang sama, akan tetapi mempunyai frekuensi yang berbeda. Frekuensi ateis mempunyai gelombang yang lebih keras daripada frekuensi agnostik. Oke, sekarang kita bahas persamaannya. Apa sih persamaan antara ateis dan agnostik? Satu-satunya kesamaan antara agnostik dengan ateis adalah kedua keyakinan ini merupakan respon dari kekangan dogma gereja. Perlu kalian ketahui, Eropa mengalami Dark Age atau zaman kegelapan pada abad ke-15 sampai ke-16. Di mana dogma gereja sangat mengekang dan ilmuwan-ilmuwan tidak boleh menciptakan penemuan-penemuan baru
yang tidak sejalan dengan dogma gereja. Contohnya saja Galileo Galilei. Ini mungkin kalian semua sudah dengar. Galileo Galilei mencetuskan suatu ide yang mengatakan bahwasannya pusat tata surya ini bukan bumi, akan tetapi matahari. Teorinya disebut heliocentrisme. Sedangkan dogma gereja ketika itu meyakini bahwasannya pusat tata surya itu bumi, atau teorinya disebut geosentrisme. Karena mencetuskan penemuan itu, Galileo Galilei dihukum mati, bahkan dengan hukuman yang sangat pedih. Itu kesamaannya. Jadi kedua aliran ini merupakan respon dari dogma gereja. Akhirnya para ilmuwan tersebut anti dengan agama, karena kalau mereka ngikut agama itu, mereka nggak bisa mencetuskan penemuan-penemuan baru. Akhirnya mereka ilfil dengan agama Kristen. Spesifiknya, walaupun mereka ilfil dengan satu agama saja, yaitu spesifiknya Kristen, akan tetapi ya kalau ketemu agama-agama lain, pasti mereka juga sudah merasa ilfil dan tidak mau memeluk agama manapun. Itulah asal muasal kenapa ada ateisme dan ada agnostik. Hanya berbeda frekuensi saja, sebetulnya sejarahnya sama. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kamu tentang ateis dan agnostik. Like dan share video ini kalau kalian suka. Subscribe bagi yang belum subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.